Pernyataan dari Tuhan, Yesus, atau pernyataan Paulus bahwa jangan bersunat Anda. Ada nggak pernyataan Tuhan Yesus harus bersunat? Nah, jelas-jelas perintahnya sudah ada. Ngapain dia mengatakan Perintah Yesus kah itu? bersunat lagi? Ini kan sudah Ada jelas nggak? perintah Tuhan lebih tinggi. Maksud saya, Pak, Kan itu ada perintah nggak Tuhan. perintah Kata Yesus? Yesus tidak memerintahkannya, tetapi dia mengikuti perintah Tuhannya. Nah, saya tanya kepada Anda ini Moderator, saya ingin boleh tanya, nambah Anda nggak tidak moderator? sunat, Boleh aku menambah Anda nggak sedikit? mengikuti Silakan orang lain. pernyataan Apa? dari Jadi kalau kita Tuhan. buntu aja, Bapak Macam mana memahami yang Bapak bilang pahami abang dengan tadi, saya pahami kan beda, Pak. Bang Dokter? Bang Dokter Silakan, apa bilang silakan. tadi? Bang Dokter apa bilang tadi? Adakah Yesus tidak? Macam mana tadi soalannya? Ya, Tidak. Adakah Yesus memerintahkan sunat? Oke, Bang. Yang bilang tidak menghilangkan hukum Taurat itu macam mana pula? Makanya aku bilang satu-satu, kita bahas Matius ini 5 ayat begini. 17-18 Bila atau sunat abang, dulu? oke, Boleh saya bila abang, tambahkan? Boleh saya tambahkan? kejap Pak Agus. Silakan, Bila silakan. abang, bila abang cakap, adakah Yesus suruh perintah sunat? Oke. Jadi sekarang, bila Yesus berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Itu kan jelas Bang. Maksudnya, hukum Taurat itu berjalan langsung terus daripada Abraham sehingga ke dia. Jadi penghapusan untuk sunat itu sebenarnya tidak ada penghapusan di situ. Jadi aku datang tidak meniadakan hukum Taurat berjalannya seiring dengan daripada zaman Nabi Ibrahim hingga ke dia. Tapi bila datang si Paulus, dia yang mematikan hukum Taurat itu, menghilangkan hukum Taurat itu dan diganti dengan tidak berbuat apa-apa. Maksudnya tidak berbuat sunat, macam contoh larangan makan benda-benda haram begitu. Contoh, ini contoh ya. Jadi kalau abang bilang tanya di mana Yesus melarang supaya tidak bersunat, kan itu dia sudah cakap. Itu clarify bagi diri dia sendiri. Yang aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Oke, Bang Agus, Oke, tambah saya sedikit. tambahkan ya. Ini Pak Adi, Iya. ini saya share ya. Ini saya share. Ya, ini hukum Taurat, hukum sunat memang dari Abraham, betul. Ya, itu Pak Adi kan berpikir bahwa hukum sunat itu di Taurat itu hanya menceritakan tentang perintah sunat kepada Abraham. Akan tetapi pada ayat ini diteguhkan kembali oleh Musa ini, oleh Musa atas perintah Allah. Nah, ini baca Pak Adi ya. Baik-baik ini. Baca ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Artinya, non-Yahudi tidak boleh merayakan Paskah. Seorang budak belian barulah boleh memakannya. Artinya, seorang budak ini boleh mengikuti perayaan Paskah setelah engkau menyunat dia. Ya. Nah, orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga, tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan, segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. Nah, kemudian di ayat 48-nya, tetapi apabila seorang asing, nah, seorang asing ini artinya non-Yahudi, telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah Tuhan, ya, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia, wajiblah disunat. Jadi bukan hanya orang Yahudi saja yang harus sunat, tetapi orang asing yang apabila di apa istilahnya ingin bergabung ya dalam merayakan hari Paskah itu harus bersunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Ya, artinya hukum sunat ini bukan hanya untuk keturunan Abraham saja seperti yang sering dibawa-bawa oleh polemikus dari Kristen, tapi diteguhkan kembali ini oleh Musa. Ini salah satunya di ayat ini gitu ya.
Nah, berarti ini sudah masuk dalam hukum Taurat karena ini firman Tuhan kepada Musa, bukan kepada Abraham. Ya, yang kepada Abraham sudah ada, kemudian diteguhkan lagi. Nah, kemudian mata rantainya Yesus mengatakan di Matius 5 itu bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, termasuk ya di dalamnya adalah hukum ini gitu loh. Ya, itulah Pak D. Makanya Yesus ikut disunat. Gitu. Kalau Yesus mau menolak tidak memerintahkan sunat, tidak mencontohkan sunat, dikatakan Yesus sebagai teladan juga ya. Nah, ini saya cari teladan. Nah. Yesus sebagai teladan ya. Ada enggak? Oh, enggak ada sini. Teladan aja. Teladan. Itu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Teladan itu kan sesuatu yang untuk dicontoh, Pak Adi. Tidak mesti harus berkata. Ketika Yesus disunat, ya berarti Yesus mencontohkan sunat. Bukan harus bicara ngomong kamu harus sunat, karena memang itu sudah tradisi, sudah mentradisi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Ikhwan tadi, bahwa sesuatu aturan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah tradisi, dan justru itu akan lebih bagus karena tanpa beban. Satu aturan, misalkan gini, ini ketika kamu harus mencuci tangan, orang awalnya berat mencuci tangan dalam dunia kesehatan. Tetapi ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka itu sudah tidak memikirkan lagi tentang sebab akibatnya, tetapi sudah menjadi sebuah tradisi. Gitu. Pak Adi kan orang kesehatan ya, Pak dokter kan orang kesehatan, pasti paham tentang itu. Nah, itu kira-kira tambahan dari saya. Oke, makasih. Silakan. Boleh saya jawab? Ya, silakan aja jawab, Pak Adi. Baik. Jadi Paulus adalah alat pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus ya. Jadi saya sudah tampilkan di chat itu tadi Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ibrani 8 ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ayat 13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Jadi kalau hukum Taurat itu bisa menyelamatkan, tidak akan ada lagi hukum. Itu menurut Paulus, Pak Adi. Baik, kalau begitu kita jujurlah. Kalau kita berdosa menurut hukum Taurat, maka kita menjumpai imam, Bapak imam sekarang. Pak Agus imam saya berdosa, saya bawalah lembu. Maka berdasarkan hukum Taurat, lembu itu mengampuni dosa saya. Itu hukum Taurat. Sebentar lagi saya berdosa lagi, saya bawa lagi lembu. Berdasarkan hukum Taurat, maka lembu itu mengampuni dosa saya. 3 kali 1 hari saya berdosa, 3 ekor lembu akan kubawa kepada Pak Agus, maka menurut hukum Taurat, maka itulah penghapus dosa. Kalau 3 kali 1 hari, selama 1 bulan, berapa ekor lembu akan kukasih sama imam saya untuk mengampuni dosa saya. Itulah hukum Taurat yang tertulis di Imamat 1, 2, 3, 4. Itu yang dibatalkan. Itulah ada kata taubat, Pak Adi. Ya, kalau orang melakukan dosa tiap saat itu dosa yang harus ditebus ya, kan ada dosa-dosa yang harus ditebus dengan lembu.
Kalau dosa mungkin kita sekedar eh, salah ngomong, terus menyinggung orang, apa kan? Nah, itu ada dosa-dosa tertentu yang harus ditebus kan. Misalkan dosa apa yang ngeremes apa itu, ngeremes kemaluan atau apa misalnya, melakukan dosa itu ya. Nah, melakukan dosa. Masa tiap hari dilakukan dosa yang begitu? Ya, kan aneh Pak Adi. Berarti orang yang aneh gitu kan. Terus apa bahasa istilah taubat? Ada kata taubat itu untuk apa gitu. Kalau dosa tiap hari misalkan dosa lagi nanti setor lembu lagi dosa lagi setor lembu lagi setor lembu. Kan orang ya kalau anaknya juragan lembu ya nggak apa-apa atau Baik, anaknya saya yang jawab. punya Pak, perusahaan. saya jawab. Jadi, saya kan menerangkan hukum Taurat kepada Bapak. Di Imamat 1, Imamat 2, Imamat 3 sampai 7 itu ada aturan-peraturan kalau berdosa. Memang kita berdosa datang kepada imam, imam akan menimbang. Kalau dosamu berat, ada lembu tambun atau anak Iya, domba. Kalau ringan, ada merpati. Artinya setiap berdosa harus dipersembahkan. Itu baca dosanya di hukum Taurat. dosa di situ dosa apa? Dosa apapun, Oh, dosa iya. kecil apapun harus ada korban. Jadi kalau besar, kecil, itu imam yang menentukan, Pak. Makanya kalau Bapak membaca kitab Ya Imamat, itu Imamat 1, 2, 3. itu resiko Pak Adi, karena ketentuannya Yesus sudah mengatakan begitu. Yesus mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, ya kan? Nah, hukum Taurat itu Tapi, misfot Taurat itu ada berapa? ya. 600. Tetapi, coba, aku datang bukan menjadi kota, tetapi untuk Menggenapi, malahan arti menambahin. Makanya di ayat berikutnya arti mengatakan, menggenapi, Bapak. Arti menggenapi, Bapak. ada penjelasannya di ayat berikutnya Pak Adi. Ya, Makanya silakan, begitu. silakan. Untuk menggenapi. Misalkan gini, Taurat mengatakan, janganlah berzina. Tetapi aku mengatakan, nah itu penggenapannya. Ya. Tetapi aku mengatakan, barang siapa melihat perempuan, kemudian dengan rasa ingin memiliki, maka sesungguhnya dia sudah berzina. Nah itu penggenapannya. Ya, kemudian lagi lebih baik ya, hidup di dunia dengan tangan kudung, ya kan, tangan kudung daripada hidup di tidak masuk kerajaan atau hidup di akhirat itu mendapatkan siksa. Artinya eh, hukuman-hukuman itu ditegaskan lagi oleh Yesus. Itu penggenapannya. Itu baca perikopnya secara keseluruhan, di situ nanti Baik. penggenapannya ada Kita di situ. tuntaskan Hukum-hukum dulu Yesus. di hukum Taurat tadi. Jadi kalau hukum Taurat itu bisa menyelamatkan, tidak perlu datang Yesus. Ya, Tidak perlu datang Yesus. inilah Yesus, inilah menurut itu, jadi itu kan menurut pemahaman Kristen, iman Kristen Pak Adi ya. Akan tetapi kalau dari yang ada di kitab itu tidak demikian. Yesus datang itu ya untuk meniadakan hukum Taurat, untuk menggenapi hukum Taurat, untuk menambahin hukum Taurat itu, untuk meneguhkan lagi hukum Taurat dan digenapi lagi. Di Matius 5 itu jelas sekali itu. Baik. Jadi saya terangkan menurut saya nanti Bapak boleh sangkal dengan pemahaman Bapak. Jadi tadi saya terangkan mengenai hukum Taurat tadi, karena ayat lain berkata perjanjian pertama itu tidak sempurna, bercacat. Oke, Makanya sebentar, dibuat perjanjian baru. sebentar dulu Pak Dokter. Ini Bang Iwan kayaknya di sana sudah, Oke, di sini ya sudah lanjut. tengah malam. Dia mau closing statement dulu, nanti setelah ini baru dilanjutkan Pak Dokter. Atau kita dengan Bang Iwan. sambung. Iya, nanti sambung. Silakan Bang Iwan. Ini karena beliau baru mau istirahat, barusan WA saya, dia mau sesi terakhir. Nanti setelah itu kita sambung Pak Dokter dengan Pak Agus. Tapi ini masih live kok, Pak Agus dengan Bang Ji. Silakan Bang Iwan. Ya, terima kasih. Sekedar closingnya ya. Jadi sampai kepada menit kesekian ini, tentu pertanyaan kita dengan Pak Adi ini tentang siapakah yang diikuti oleh Pak Adi dalam melaksanakan keimanannya, apakah mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus. Nah, tadi tentu jelas bahwa tentang hukum sunat itu dituliskan kembali di dalam
menurut keimanan orang Kristen bahwa kitab Kejadian itu adalah kitab Taurat dan tertulis di sana, dan Yesus pun jelas tidak menghilangkan hukum Taurat tetapi menggenapinya, dan menggenapinya ini bukan berarti menghilangkan. Nah, kalau terkait dengan hukum-hukum Taurat ini, Yesus dan para murid aslinya melaksanakan, tetapi Paulus, makanya saya tanyakan yang belum terjawab oleh Pak Adi tidak melaksanakan sunat, itu menurut pernyataan dari Allah kah dengan Yesus, atau pernyataan Paulus? Itu aja dijawab, cukup jawab, oh ini ada pernyataan Allah, ini pernyataan Paulus. Mengapa Anda tidak sunat? Nah, kedua, pernyataan Anda bahwa hukum Taurat telah dihapus tadi, itu pernyataan siapa? Apakah pernyataan Allah dan nabinya, Yesus, atau pernyataan Paulus? Nanti dicatat nih Pak Awi moderator, supaya bisa terjawab. Ya, itu apakah pernyataan dari Tuhan dan Yesus, atau pernyataan Paulus bahwa hukum Taurat telah batal? Ya. Itu harus dijelaskan oleh Pak Adi. Nah, terkait dengan beberapa ayat tadi yang saya tunjukkan, seperti dalam ini ya, sini jelas mengatakan bahwa Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Nah, sementara pernyataan Paulus ini bertentangan dengan Yesus. Nah, kalau terkait dengan tadi melakukan hukum Taurat menurut kamu tidak menyelamatkan, itu menurut siapa yang kamu ikuti? Apakah itu pernyataan Yesus atau pernyataan Paulus yang Anda ungkapkan ini? Itu juga yang harus Anda jawab. Kalau hukum Taurat tidak menyelamatkan, nah umat Nabi Musa, para nabi yang telah lalu itu tidak selamat. Mereka itu umat-umat yang, para nabi yang memperoleh keselamatan atas ketaatan mereka kepada Allah. Anda mengatakan mereka tidak selamat, seperti Musa, seperti Yakub, ya, kemudian nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa, tentu Yosua dan lain sebagainya. Apakah mereka itu tidak selamat? Nah, karena menurut Anda tidak selamat. Nah, jadi tadi pengorbanan itu malah merupakan amalan umat-umat terdahulu. Ya, mereka pun bagaimana cara mereka bertobat? Ya, seperti Yesus mengatakan, bertobatlah kamu. Ya, semasa hidup Yesus banyak sekali ayat-ayat mengatakan demikian. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Nanti itu dijawab oleh Dr. Adi, bahwa siapakah yang dia ikuti, apakah Paulus atau Yesus dan murid-murid lainnya. Karena jelas Paulus kontra dengan Yesus dan murid-murid lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Iwan. Tetap kita berikan hak jawab dan untuk menanggapi atas Pak Adi. Mungkin setelah itu nanti akan diteruskan oleh Pak Agus atau Bang Ji ya. Saya dulu ya. Ya, Pak silakan. Agus, Pak. Ya, Pram, kami akan semua. melanjutkan. Kami akan melanjutkan tetap dengan Pak Dokter. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dokter, nanti setelah itu. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Jadi, silakan Pak Dokter, nanti selanjutnya disambung oleh Pak Agus dengan Bang Ji ya. Silakan Pak Dokter. dari beberapa ayat yang ditampilkan itu tadi kan udah jelas, yang berkata di Kisah Para Rasul 15 itu kan orang Farisi yang percaya, yang mengatakan harus disunat menurut adat. Gara-gara itulah timbul sidang para rasul. Barnabas, Paulus, Petrus, dan Yakobus. Petrus berkata, jangan memberatkan. Jadi yang memberatkan itu tadi perkataan itu harus. Cuma belakangan ini kan imamat 1, 2, 3, sampai 7 itu cara-cara untuk menghapus dosa. Kalau domba, lembu bisa menghapus dosa, maka Yesus tidak perlu mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Itu hukum Taurat. Jadi banyak orang, ini masih saya Pak, nanti kita diskusi ya. Jadi artinya
Orang tidak tahu siapa Paulus, tetapi sudah mengajarkan Paulus itu A sampai Z. Orang tidak tahu apa hukum Taurat, A sampai Z mereka tahu, terangkan. Sama seperti Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel. Ketika bertemu Yesus, Yesus berkata, engkau pengajar Yahudi, nggak mengerti apa-apa. Jadi, maaf kata, banyak orang yang tidak percaya, tetapi seolah-olah lebih tahu. Seperti itu. Jadi hukum Taurat itu batal karena Yesus telah menggenapinya. Menggenapi itu artinya apa? Lukas 24 ayat 44, semua yang tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur tentang aku harus digenapi. Jadi nubuat-nubuat yang ada di kitab Taurat Musa, di perjanjian lama, di kitab para nabi, kitab Mazmur tentang Yesus harus terjadi. Jadi setelah Yesus menggenapinya, setelah terjadi, maka aturan-peraturan itu dibatalkan. Orang mau melakukan hukum Taurat, orang mau berkorban memotong hewan untuk mengampuni dosa, itu kiasan kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu bukan korban itu. Yang menghapus dosa bukan pertobatan itu. Tetapi Yesus mati di kayu salib, itulah digenapi. Dengan matinya Yesus, semua aturan dan peraturan serta ketentuan hukum Taurat dibatalkan, digantikan dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 5, 17, 18. Sebentar saya baca. Ini yang disalahpahami oleh orang banyak di Matius 5 ayat 16, ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lalu setelah digenapi, baru di ayat 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Sebelum semua terjadi ini, ada orang beranggapan sebelum lenyap langit dan bumi. Mereka lupa di ayat 17, menggenapi. Setelah digenapi, maka itu dibatalkan. Contoh, di ayat terusnya, tadi kalau berzina, itu hukum Taurat. Tetapi setelah dibatalkan kata-kata berzina itu, menginginkan aja sudah dosa. Baru mengatakan jangan membunuh, itu hukum Taurat. Dihukum. Tetapi marah saja kepada saudara, sudah dihukum. Artinya kata-kata Tungkilah yang matamu, katanya juga, Pak. ya, itu kiasan-kiasan, ya. Oh, Itu bagaimana? kiasan-kiasan. Itu perumpamaan-perumpamaan. Makanya nanti Nah, perumpamaan untuk apa cungkil mata itu? ini kan dari awal sudah saya katakan bahwa firman ini ditulis melalui penglihatan dan perumpamaan. Iya, Penglihatan tapi itu kalau cungkil mata itu untuk perumpamaan apa menurut Pak Adi? bagusan kamu tidak lengkap tubuh daripada kamu tidak masuk sorga dengan utuh. Iya. Ya kan? Itu kan Perumpamaan perumpamaan, untuk apa? bukan berarti Perumpamaan untuk kalau apa? berdosa langsung dicungkil, bukan itu maksudnya. Terus perumpamaan untuk apa? Maksudnya apa? Maksudnya daging ini di ayat lain berkata rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Buat apa kita mata lengkap tetapi masuk neraka? Bagusan gara-gara mata ini yang berdosa, buang congkel mata ini. Itu kan Iya. perumpamaan. Iya, perumpamaan. Bukan berarti kalau kita berdosa, sebentar, belum kita berdosa karena mata, baru dicungkil. Kalau kita mencuri, bagusan dipotong. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Jadi apa? maksudnya jangan berdosa gara-gara matamu, jangan berdosa gara-gara tanganmu. Nah, kalau berdosa?
Mereka berdosa ya dihukum, Ya hukumannya, ya neraka. ya iya cungkil matamu. Nah, Yesus mengingatkan lebih baik hukuman dunia daripada hukuman nanti di akhirat nanti masuk neraka. Di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya siksa, apabila kamu lolos dari hukuman dunia, sesungguhnya siksa neraka itu lebih pedih. Nah ini ya sama dengan yang diingatkan Yesus itu. Lebih baik eh, apa namanya dengan mata satu mata di dunia daripada dengan utuh tubuhmu tapi masuk neraka, karena neraka itu lebih lebih keras hukumannya daripada dunia gitu. Gitu, Pak Ade. Jadi menurut Bapak hukum Taurat itu masih berlaku? Ya, ya Masih kalau yang berlaku. Yesus katakan itu lebih apa namanya, bahkan di sini Yesus penggenapannya lebih 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 istilahnya boleh dibilang ya lebih kejam lagi gitu loh. Maksud saya hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang. Ya kalau ya bukan menurut saya, menurut Yesus begitu. Menurut Yesus kan sudah dikatakan. Makanya aku bilang semua hukum Taurat itu dengan matinya Yesus. Dengan matinya Yesus berarti setelah digenapi. Nah, yang mengatakan dengan Jadi, matinya aturan Yesus itu peraturan itu siapa? Yang mengatakan dengan matinya Yesus terus hukum Taurat itu ditiadakan itu atau ditebus dosanya itu siapa yang mengatakan itu? siapa yang noise? Apakah Yesus yang mengajarkan begitu? Lagi satu yang aneh bagi aku. Oke, kalau Kristen menganggap Yesus itu Tuhan kan. Paulus ini apa dia? Manusia. Yang menghapuskan hukum ini siapa, Bang? Adakah si Tuhan itu atau si manusia ini? Nah, itu dia. Sebab kalau dari segi Kristen, Yesus itu kan Tuhan. Tapi malahan yang menghapuskan apa dia? Yang menghapuskan hukum ini si manusia itu. Itu yang aku pun macam aneh di situ. Bagaimana seorang manusia boleh menghapuskan sebuah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan? Nah, coba Bang, coba dijelaskan. Baik. Jadi kembali ya harus saya terangkan siapakah Yesus itu? Nah, Kenapa Yesus itu berfirman? 1. Yohanes 8 ayat 43 ayat 51. Kenapa engkau tidak menuruti firman-Ku? Kenapa Yesus berfirman? Itu satu. Yang kedua, kenapa Yesus mengutus nabi-nabi? Matius 23 ayat 34. Kenapa Yesus turun dari sorga? Kenapa Yesus akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal? Kenapa Yesus memberikan hidup yang kekal? Di satu persatu aja Pak Adi ayatnya, terus nanti diuraikan gitu. Kalau Ya, dibuang makanya saya bilang. saya nggak bisa cross check lama. Oke. Kenapa Yesus berfirman? Apakah manusia berfirman? Bukan Yesus berfirman, maksudnya persoalannya Bang. Nanti dulu, biar dulu di ayat mana, biar kayak saya cross check gitu loh. Yohanes 8 ayat 43. Bukan karena mengenal dengan Yesus berfirman, Bang. Maksudnya gini, Yesus kan kamu anggap Tuhan. Oke. Sekarang yang membatalkan hukum ini siapa? Si Tuhan kah atau si manusia? Itu. Ya, sama pengertiannya. Kalau Yesus itu hanya manusia, kenapa dia berfirman? Karena yang kita tahu yang berfirman itu Allah. Malaikat juga berfirman loh. Iya. Malaikat berfirman, coba di mana ayatnya? Ada ini, tak tunjukkan. Coba, mana malaikat berfirman? Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman, ya kan? Mengucapkan firman dengan berfirman beda kan? Ya. Nanti dulu. Mengucapkan firman dengan berfirman beda. Iya, nanti ada masing-masing. Oke, cari Pak.
Aku tadi kalau step nggak bisa ya, udahlah. Langsung lanjut babak kedua, Pak Awi. Biasanya Pak Awi sudah mundur ini mau tidur. Belum ini karena kebetulan hari Minggu kan. Libur ini Pak panjang kita ini Pak J itu dari Malaysia ya? dari Malaysia. Iya, iya Bang. Nanti mungkin saya ada Rasanya sesi dengan abang Pak Kali nanti. rasanya abang ada WhatsApp saya hari itu. Ingat Bang di WhatsApp. WhatsApp apa? Di WhatsApp apa nama Bapak? White Tower. Kan hari itu Bapak bilang ada kemalangan, bilang ada saudaranya gitu. Ada hari itu. Kan kita ada Oh, iya. chat. Iya, iya, ada hari itu. Nah, WA saya ada sama Bapak kan? Ada. Oke, nanti WA apa balik? Mungkin nama-namanya nggak kusimpan nama, jadi kita komunikasi. Adi. Tapi nama. Iya. Siap. Di kisah di KPR ya, kisah para apostol 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Nah, Kisah berapa? kisah 7:38. Baik. Bentar Pak, saya baca Alkitab saya dulu. Ya, silakan. Kisah 7. Wah. Kisah para Rasul 7:38. Baik. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepadanya. Yang dimaksud di sini berfirman itu. Jangan pakai yang dimaksud. Giliran Yesus tidak dimaksud. Jadi ya Yesus mengatakan firman ya bisa jadi itu sebenarnya terjemahannya kata-kataku, cuma karena ini konteksnya menurut Kristen Yesus adalah Tuhan, makanya ditulis jadi firman Tuhan. Menurut Bapak bahwa malaikat di situ memiliki firman sendiri maksudnya? Ya ini kan malaikat ini kan kita bicara tentang teks ya, teks. Jadi teks di sana Pak Adi kan mengatakan Yesus firmanku mengikuti firmanku gitu kan? Ya. Ya. Mengikuti firmanku. Itu konteksnya di situ bisa jadi kayak mohon maaf ini, kalau di bahasa Arab itu ini contoh di Quran ya. Rasulullah Muhammad ya menggunakan kata kola, berkata. Kemudian Allah juga berkola. Jadi tidak ada pemisahan antara firman dan kata. Kalau di dalam konteks bahasa Semitik kayak Arab itu, misalkan qala Rasulullah sallallahu qallallahu taala fil. Nah, jadi qala berkata Allah, berkata Muhammad. Kalau diterjemahkan polos itu berkata. Tapi bisa jadi kalau mau dirubah jadi firman, berfirman Allah, berfirman Muhammad. Itu kan? Ya, qala, tapi tetap katanya qala. Untuk Allah juga qala, untuk Nabi Muhammad juga qala gitu. Ya. Dan selain daripada di situ pun di Ini kejadian kan hanya masalah penterjemahan saja. di Baik, kejadian Di itu sana kataku. Oke, Kata-kataku, jadi gitu, Yesus berfirman, malaikat berfirman sama. Oke. Iya. Yang kedua, Yesus mengutus nabi-nabi. Matius 23:34. Matius, Apakah malaikat-malaikat juga mengutus nabi-nabi? Matius 23 ayat 34. 23 Ayat 34. Ya. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Taurat,
separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah ibadatmu, kamu aniaya supaya kamu menanggung. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kaum ular-ular. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi begini Pak Dia, mohon maaf ya. Di sini memang tidak jelas siapa yang, nanti dulu, dia tidak jelas siapa yang berfirman itu kan, ya, mengutus nabi-nabi. Kalau Yesus mengatakan, ya Bapak, seluruh firman yang kau sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka. Ya, jadi ketika Yesus membacakan ini, bisa jadi itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Yesus dan Yesus disampaikan kepada mereka. Ini Karena firman itu Tuhan. adalah satu ibaratnya rambatannya atau satu prosesnya begitu. Itu tentang firman, Pak. Ini tentang mengutus. Yesus mengutus nabi-nabi, Pak. Jadi tentang firman udah clear. Jadi yang mengutus ini, aku ini kan Yesus. Yesus mengutus nabi-nabi kepadamu. Apakah malaikat juga mengutus nabi-nabi? Jadi begini, nabi perlu diketahui, nabi bisa didampingi oleh nabi. Tapi ini mohon maaf, ini untuk sementara paham Islam saja. Contoh ya, Musa didampingi oleh nabi. Kalau nabi-nabi setelah, kan tadi itu Silas juga nabi katanya, ya. Silas juga nabi, Agabus juga nabi. Bisa jadi itu adalah 70 murid salah satunya yang mereka utus Yesus itu, ya kan? Silas. Jadi nabi-nabi setelah Yesus itu memang ada nabi-nabi. Makanya ketika orang mengatakan, oh setelah Yesus sudah tidak ada nabi lagi, bagaimana di KPR itu dijelaskan Silas sama siapa itu satunya lagi, dia seorang nabi. Kemudian Agabus juga seorang nabi, ya kan? Aku mengutus nabi-nabi. Artinya nabi-nabi yang saat itu berkumpul banyak itu, Yesus mengutusnya bisa jadi. Bukan nabi-nabi yang sebelum Yesus, yang diutus Yesus, tapi nabi-nabi era Yesus itu ada itu. Di KPR silakan itu. Tapi kalau di Matius Agabus. Kalau di Matius 23:34 nih, kalau kita lihat ini merujuk kepada Yesus sedang berkata tentang yang Tuhan yang mengutus para nabi. Kalau kita lihat secara nilai, bukan Yesus yang mengutus para nabi. Itulah makanya itu Allah berfirman melalui Yesus, kemudian Yesus menyampaikannya gitu. Ya, sama dengan Akan tetapi kalau Pak Adi menolak, bisa jadi ya nabi-nabi eranya Yesus itu ada ini. Nah, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus, ya kan? Itu di Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostel 21 ayat 10. Nah, kemudian Silas nabi. Sama dengan nih Bang Adi. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Ini di KPR 15:32. Ya. Oke, silakan Bang Ji. Sama di Wahyu 1:8. Dia begini ya, Wahyu 1:8, Bang Adi, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Maksudnya Yesus menyampaikan firman Tuhan yang bukan dirinya Alfa dan Omega, tetapi Allah itulah Alfa dan Omega, begitu maksudnya. Coba Bang buka di Wahyu 1:8. Ini tak share ya. Oke. Coba Bang buka Wahyu 1:8 Bang, kasih share. Ini nabi-nabi eranya Yesus ini. Itu biar nyari di ini nabi-nabi nih. KPR 15:32, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudaranya. Nah, ini Yudas dan Silas. Sekarang satu lagi ada, nabi lagi, Agabus.
Sebentar Pak, sebentar. Ya. Jadi Yudas dan Silas itu Nabi ayat 32, ayat 40, tetapi Paulus memilih Silas. Jadi Bukan masalah memilihnya. Jadi Ini Paulus lah yang mengutus Silas, ya, bukan Yesus. Paulus di ayat itu ya. Enggak, Jadi maksudnya Silas itu begini Pak Adi. Pak Adi kan bilang Yesus mengutus nabi-nabi. Jadi jangan mengira bahwa setelah Yesus atau eranya Yesus tidak ada nabi. Ya, ini ada satu Yudas dan Silas yang adalah juga nabi kan. Nah, perkara diutus diajak Paulus atau tidak itu, ini kan waktu pemilihan pengganti Yudas. Salah satu ketika mau pengkabaran. Nah, ini Agabus juga ini setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari dia seorang nabi bernama Agabus. Ya, jadi ini yang tercatat ini ada 3 nabi era Yesus. Nabi selain Yesus ya. Kalau dalam Islam kan Yesus adalah nabi. Nah, Agabus sama Silas dan Yudas. Pak, satu-satu biar fair. Jadi Silas itu Bapak bilang nabi, oke? Silas bukan itu Bapak bilang, Bapak salah kalau bilang Bapak bilang. Ini kitab Anda yang mengatakan gitu. Jadi jangan keliru. Saya jawab. Jadi Iya, tapi jangan mengatakan saya yang bilang ya, Pak. Ya, Silas itu nabi, tertulis di situ. Tetapi Silas itu diutus Paulus, bukan diutus Yesus. Kisah Rasul 15:27, Paulus mengutus Silas. Terus nabi-nabi yang diutus Yesus yang mana? Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Nah. Makanya dia apa? Makanya kamu percaya kepada Musa, Musa menulis tentang aku. Nah, makanya Bapak nggak tahu kan, kenapa Yesus memberi wahyu? Ya, yang real kan Bapak itu ketika bilang siapa nabi yang diutus Yesus, karena jawabannya Yesus Tuhan. Karena memang eranya Yesus ada nabi-nabi ini di dalam KPR ini gitu loh. Jadi bukan karena dia Tuhan, tapi ada nabi-nabi gitu, banyak nabi. Ini fakta, saya kan tunjukkan fakta. Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan Tuhan. Di mana? Yohanes 5:18. Yohanes 5:18. Sebab itu ini hitam ya, bukan kalimatnya Yesus ya. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Bapaknya, Allah Bapaknya. Ya, bukan Allah adalah Bapaknya. Ya, Allah Bapak, bukan Yesus. Di sini Yesus menyatakan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya, lagipun menyamakan dirinya dengan Allah. Bang Agus, lagipun di sini kalau kita tengok kesimpulan bodongnya Yahudi ini. Nah, kita tengok di 5:18 yang Bang Adi bagi ini bukan pernyataan Yesus, ini cerita orang di atas seorang menceritakan sesuatu, begitu. Jadi kalau kita lihat di ini yang Bang Adi bawa 5:18 ini bukan kata Yesus, ini orang menceritakan kembali. Iya, begitu. Bodong. Kan tulisannya hitam, kalau merah itu berarti Yesus yang mengatakan. Tapi ini kesimpulan bodongnya dari Yahudi. Begitu. Jadi Yesus menurut Yahudi itu bukan. Jadi dia mengaku bahwa dia anak Bapa. Anak Bapa itu adalah Allah. Menurut Allah, anak Allah itu adalah Allah. Menurut itu tuduhan bodongnya Yahudi. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu orang Yahudi menganggapnya begitu. Apakah betul begitu berarti pikirannya Yesus itu sama dengan pikiran Yahudi itu? Belum tentu orang Yahudi itu musuhnya Yesus. Jadi dikatakan Yesus yang melihat aku telah melihat yang mengutus aku, gimana? Ketika Yesus mengatakan siapa si Petrus selama ini kamu bersama-sama dengan aku, katanya kan.
Nah, kau melihat aku. Kan ada ayat kelanjutannya itu. Apa aku dan Bapak adalah satu itu sebenarnya apa yang Allah perintahkan kepada Yesus, Allah sampaikan kepada Yesus, apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, itu satu. Sama dengan lagu begini, misalkan, diriku dan dirimu satu. Nah, itu bisa satu tujuan, satu, Yang iya, aku mau ulas sedikit Bang yang pasal tadi. perbuatan, satu Siapa yang perbuatan, melihat satu aku telah melihat karya. Bapa. Yang itu pula pengertiannya begini Bang Andi. Yang Iya, siapa telah melihat aku telah melihat Bapa, maksudnya begini. Kamu sudah menampak seorang nabi di depan kamu. Maksudnya begini. iya, Jadi betul. Tuhan itu wujud. Kamu percayalah Tuhan itu ada, sedangkan aku sudah diutus untuk kamu. Begitu maksudnya. Iya. Ini mari kita lihat doanya Yesus ini. Di Bukannya siapa yang melihat Yesus doanya itu telah Yesus di melihat. apa? Ah, Lazarus bukan, ya, bukan. Lazarus. Nah, Lazarus ya. Lazarus. Doanya Yesus ketika membangkitkan Lazarus ya. Nah, ini dia. Mari kita lihat ini. Nah, ini. Mana dia? Oh, Nah, ini. Mari kita lihat ini Pak Adi ya. Di ayat 11:40 ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, ya kan? Maka mereka mengangkat batu, lalu Yesus menengadah. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Artinya Yesus memohon untuk Lazarus untuk dihidupkan kembali. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Artinya Yesus itu bahwa Allah itu selalu mendengarkan apa yang Yesus minta. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya itu orang-orang melihat Yesus melakukan itu, bahwa oh benar ini dia adalah utusan Allah. Iya benar dia adalah seorang nabi yang memang diutus oleh Allah untuk membuktikan bahwa dia seorang utusan. Jadi mukjizat itu adalah fungsinya untuk pembuktian bahwa benar orang ini diutus. Musa membelah laut, itu adalah satu bukti bahwa Musa benar adalah utusan Allah karena apa? Diberikanlah mukjizat itu. Jadi sengaja itu dipamerkan di depan masyarakat, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, artinya karena mumpung banyak orang, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, bahwa ini semua dari Allah. Bukankah sudah katanya, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku, ya kan? Mudah sebenarnya dipahami Pak Adi, tapi dengan jujur. Tidak kita berangkat dari sebuah dogma. Mudah sekali kalimat ini dipahami. Semua apa yang tertulis di dalam kitab ini, kalau saya mohon maaf ya, mudah sekali untuk saya memahami. Baik, sebentar saya potong. Jadi berdasarkan doa tadi kan, karena orang banyak ini, itu kan membuktikan bahwa dia utusan kan? Iya, betul. Untuk pembuktian bahwa dia utusan. Jadi di Yohanes 6:29 dikatakan jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Iya, itu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Iya. Jadi apa yang dikatakan Yesus? Ya Yesus diutus. Iya. Di Galatia 4 utusan, ayat 4. Iya. Ya, utusan itu menurut Allah adalah Allah sendiri.
Kalau utusan di dalam bahasa Arab itu rasul. Jadi Rasulullah, di bahasa Arab utusan itu Allah. burung gagak Rasulullah. itu diutus Allah itu rasul. Iya, Burung Rasulullah. gagak Makanya gini, Muhammadur Rasulullah, Isa Rasulullah, Musa Rasulullah. Ya, burung gagak itu Rasulullah. Burung Ya. gagak itu diutus Kabil Rasulullah. yang mana? Burung gagak diutus Allah untuk Kabil. Itu Rasulullah. Burung gada. Burung gagak kan diutus Kabil. Rasulullah juga burung gagak. Iya, Burung malaikat itu Rasulullah juga. Ketika malaikat Burung itu gagak. diutus. Ya. Jadi malaikat itu rasul keberapa, burung gagak rasul keberapa? Begini, kalau malaikat diutus oleh Allah, itu memiliki. Malaikat Rasulullah. Nanti dengar dulu. Malaikat itu rasul keberapa? Nanti dulu, dengar dulu, Pak. Begini, Pak Adi. Rasul itu dalam bahasa Arab itu utusan. Nah, Rasulullah itu utusan Allah. Nah, kalau malaikat diutus oleh Allah, itu untuk melaksanakan tugas-tugas. Misalkan, kalau Jibril itu tugasnya diutus oleh Allah sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan firman kepada para nabi. Nah, nabi ini diutus oleh Allah untuk menyampaikannya kepada manusia secara umum atau kepada umatnya. Nah, tapi kalau malaikat itu diutus oleh Allah itu untuk menyampaikan firman-firman Allah itu disampaikan lagi kepada para nabi atau para rasul, ya, para Rasulullah itu. Nah, nanti Rasul Allah ini, Rasulullah atau nabi-nabi ini, karena dia mendapatkan tugas kerasulan sebagai utusan, maka dia menyampaikan lagi kepada, makanya Isa mengatakan, ya Bapak, seluruh firman-Mu yang telah sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Itu. Nah, Jadi begini Pak Adi, karena Pak Adi mempertanyakan mengenai burung gagak itu apakah itu adalah rasul, dari segi bahasa iya, karena dalam bahasa Arab itu rasul itu adalah utusan. utusan. Tapi kalau dari segi istilah tidak bisa dikatakan rasul karena dia tidak menyampaikan risalah. Dia Kalau menyampaikan. dari segi istilah, ya. Pak Ali, Silakan. makasih, betul. Ya, Jadi kalau itu kan saya akan jawab, utusan itu adalah penyampai firman. Ya, yang menyampaikan firman itu bisa malaikat, bisa manusia, bisa hewan, tergantung perintah dari yang mengutus. Ya. Jadi Ibrani 1 ayat 1 pada, saya baca dulu lah. Ibrani 1 ayat 1, saya sudah sampaikan tadi, saya ulang lagi. Ibrani ayat 1 adalah setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi dahulu nabi-nabi adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perantara, tetap perantara Pak Dia. Bukan Betul, perantara itu artinya ada jembatan perantara misalkan gini. Saya belum siap bahas, sudah Bapak potong. Jadi itu keistimewaan Bapak. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh perantara Allah telah menjadikan alam semesta. Yang kita tahu Allah menjadikan alam semesta oleh firman. Ibrani berapa, Pak? Kun fayakun. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, artinya Allah dengan anaknya ini beda, dua person yang berbeda. Betul, tapi oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Memang berbeda, tetapi oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Siapakah anaknya? Ya, yang olehnya Allah telah menjadikan alam semesta. Ya.
Bukan Allah anaknya. Bukan, tetapi oleh anaknya. Oleh anaknya atau oleh firman-Nya? Enggak, Anaknya. segala yang Anaknya itu ada firman-Nya. oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Ya kan? Ya, Kan gini, oleh karena anakku, aku membelikan mobil. Aku membeli mobil. Ini kita dalam bahasa sering. Oleh karena anakku, oleh karena anakku, aku membeli mobil. Mobil ini coba tidak ada anakku, aku tidak membelikan mobil. nah, lalu oleh karena anaknya Allah telah Iya. menjadikan Allah semesta. Siapa yang membeli Itu kalau mobil? nggak ada anaknya. Siapa yang Itu kalau nggak ada menjadikan? anaknya. Nanti dulu, siapa yang menjadikan alam semesta? Allah. Allah, bukan Oleh anaknya. siapa? Cuma anak Oleh itu, apa dia iya, anak kan hanya Dengan- sebagai sebab saja, sebab artinya Dengan karena apa? kasih sayang. Karena kasih Dengan sayang apa? terhadap Dengan anak. apa? Ya. Dengan apa Allah menciptakan segala sesuatu? Ya, Dengan Dengan firman-Nya firman. maksudnya. dengan Dengan firman. firman-Nya. Iya, Iya, berarti dia itu adalah firman. Di sini firman. Oleh dia itu anaknya. Anaknya itu yang di sini firman dalam konteks ini. Artinya dua momen yang mau saya tampilkan di sini, anaknya di sini satu perantara atau utusan. Kalau pertama tadi perantara nabi-nabi. Ya, Ibrani 1 ayat 1 perantara nabi-nabi. iya Atau kan utusan. ini kan perantaraan. Perantara, Bapak Ya. tahu perantara, Pak? Ini kan gini, satu Ya. perantara anak nabi. Nabi saya kan gini. Aku biasanya mengutus tetangga, minta tolong tetangga itu untuk misalkan pergi membeli sesuatu. Nah, kali ini saya mengutus anak saya sendiri untuk beli sesuatu. Karena masih perantara. Allah yang tetap Betul. berkuasa gitu. Iya, Cocok, Allah yang cocok. tetap berkuasa. Pada zaman dahulu Allah mengutus Nabi. Iya. Pada zaman dahulu. Iya. Sekarang pada zaman akhir Allah mengutus anaknya. Iya, ini kita Pertanyaan saya. anu ya konteksnya. Nah, anaknya ini berarti bukan Allah. Bukan Allah. Apakah Allah itu punya anak? Ya. Apakah Allah itu punya Loh, anak? kenapa Bapak bertanya? Yang tertulis di sini apa? Ini perumpamaan kan? Nah, kalau perumpamaan akan lebih bagus lagi. Sebenarnya anak yang tertulis itu adalah itu ya sama nabi-nabi itu, cuma mungkin karena lebih disayang, lebih apa, sehingga dia perumpamaannya dengan anak. Berarti anak Allah itu nabi atau Allah sendiri? Loh, lebih aneh lagi kalau anak itu adalah Allah sendiri. Kalau Ibrani gini, 1:8, baca. Gini, Ibrani gini, 1:8, gini, Ibrani gini 1:8. Pak. Akan lebih masuk akal kalau anak itu sebuah perumpamaan. Kalau anak Allah sendiri lucu bahasanya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan dirinya sendiri. Coba, jauh dipahami oleh orang. Iya kan? Baik. Kalau dirinya Allah, sendiri. Oh, anaknya, Ibrani 8 anaknya. ayat 8, Pak. Ya. Ibrani 8 ayat 8. Ya. Ibrani 8 ayat 8, Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak, Dia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Allah mengatakan tentang anaknya, bahwa anaknya itu memiliki tahta yang selama-lamanya. Tahtamu ya Allah, ini kata Allah tentang anak. Jadi Allah mengatakan kepada anaknya, tahtamu ya Allah. Jadi Allah berkata bahwa anak itu adalah Allah yang punya tahta selama-lamanya. Jadi di Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Yang lahir dari seorang perempuan itu adalah anak Allah. Menurut Allah, Ibrani 1 ayat 8, tentang anak, Allah berkata, tahtamu ya Allah. Tetap untuk masa seterusnya. Allah memanggil anaknya Allah? Sama seperti anak kunci dengan kunci. Anak kunci dengan kunci. Kalau itu dijadikan alasan, anak Maria manusia, ya kan?
lahir dari rahim Maria, kan anak siapa? Anak Maria. Ya. Tetapi yang diterangkan lahir Masa manusia dari- melahirkan Tuhan? Ya, kan tertulis ada nubuatan. Telah lahir bagimu, akan lahir bagimu seorang putra yang disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal. Jadi yang lahir itu adalah Allah. Begini Pak, itu adanya di Yesaya. Apa? Yesaya, betul. Yesaya. Itu sudah kan telah lahir, Pak. Telah lahir, Ya. telah lahir. Itu Yesus belum lahir, itu dikatakan telah lahir. Bahasa telah Ya. lahir saja itu barang yang sudah lahir. Bagaimana kemudian itu untuk kalau akan lahir, masih bisa dipertimbangkan. Ini telah lahir. Berarti Ya, jadi saya jawab. Jadi telah lahir itu memang penulisan past tense semua. Jadi pola penulisan saat itu past tense, tidak ada akan. Jadi karena pola dan gaya pemahaman itu telah. Baik, kalau Bapak saya ikuti telah lahir saat itu, berarti ada nggak laki-laki yang lahir saat itu disebut Allah? Pak Adi, kalau mengatakan semua itu past tense tidak ada akan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ia akan dinamai perempuan. Sebab bagaimana kemudian kata past tense itu semua dengan apa namanya? Huruf kata di ayat yang tadi future tense itu dibuat past tense kalau mungkin loh. Kita bahas Itu Yesaya kan dulu. Kalau Bapak bilang telah lahir saat itu, siapakah yang lahir dikatakan saat itu Allah? ada penjelasannya, Allah yang Pak. perkasa. Ada. Yosua, siapa ya? Siapa namanya? Saya enggak hafal, tapi itu ada di ininya ada. Jadi menurut para pakar, Jawab dulu. ya. Siapakah Allah yang telah lahir? Apakah memang Allah bisa lahir? Mana telah lahir Allah mana? Di ayat mana? Yesaya berapa? Kan Yesaya itu mengatakan, Ya. saya bacakan. Nah, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 itu yang bikin sempat gegeran ya. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Penglihatan yang telah mana? Ayat Yesaya 9 ayat 5. Sebab mana? Yesaya 9 ayat 5. Iya. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap. Beda, bukan Yesaya 9. Bukan ayat 4 itu, Pak. Ayat 4 itu. Ayat 5. Ayat 5 sebab seorang anak, ayat 6 yang benar. Ini masalahnya ada kurung 2, ada yang bilang ayat 4, di sini ayat 6, tapi dalam kurungnya ayat 5 gitu kan. Yang kurung itu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan adalah di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, dengar dulu ini Pak. Akan saya jawab ya. Ismail. Tahu Ismail Pak artinya Pak? Bukan, jadi saya nggak bisa. Nanti dulu. Enggak, ini kan awalnya bahasa bahasa. Bukan, jadi yang kita terjemahkan Ismail Pak, dengar dulu. Ismail itu anak gundi. Ismail itu artinya anak gundi. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Bukan, dia anak gundi. Anak gundi itu diusir. Loh, bukan anak gundi Ismail kok. Anak gundi Ismail Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Ya? Bukan, dia anak gundi, makanya diusir. Lah, itu menurut saya. Kalau langsung Ismail itu artinya, Bapak ini gimana punya kitab nggak tahu artinya? Ismail itu ya, Bapak Ismail itu anak kitab gundi. kan? Ya, iya anak gundi. Tapi Ismail artinya tahu nggak artinya? Anak gundi artinya. Coba tunjukkan, Pak. Ini dia. Sekarang tak kirim pulsa artinya Ismail anak gundi, Pak. Tak kirim pulsa 100. Kejadian 25 ayat 6. Gimana? Tetapi kepada anak-anaknya diperolehnya dari gundik-gundiknya yang memberi pemberian. Loh, bukan itu, Pak. Anak gundik punya nama, Pak.
misalkan gini, saya Ya, punya jadi gundik ya. artinya Pak, gini loh, dengar dulu. anak-anak dari Gundi itu diusir, Pak. Jadi diusir. Pak, Karena dia anak menurut Gundi, anak Yahudi, Gundi itu Pak, nggak dapat warisan. begini Pak, Ya, begini kan Pak kita Adi, bebas menafsirkan. Kita Pak bebas Adi, menafsirkan. menurut Saya, Yahudi, ya, si dia anak Gundi. Sarah, Anak Abraham memiliki Gundi. Hagar itu bukan anak Gundi, bukan Gundik. Hagar Gundi. itu anak raja, putri raja. Gundi, Mau tak ya, tunjukkan, karena mau tak Gundi. tunjukkan, mau tak tunjukkan. Tunjukkanlah. Itu Menurut Gundi Yahudi, katanya. ya menurut Yahudi ya. Nih, tak tunjukkan ya. Ini Pak, ini Yahudi punya Pak ya. Yahudi lebih tahu Pak. Kalau masih apa? Yahudi nggak tahu tadi, Nikodemus nggak tahu apa-apa. Ini Tadi dulu. pemimpin Ini, agama Yahudi nggak tahu apa-apa. ini dulu ini. Nah, lihat Bapak baca ya. Nih, ya. On the most interesting, nah ini Abraham second wave ya. The Arab between according Midrash Hagar. Nah, Hagar daughter of King Pharaoh Egypt. Nah, ini Pak ya. Nah, Bapak pintar bahasa Inggris saya rasa. Nih, silakan baca ini Pak. Nah, ya. Hagar itu anaknya raja Pak. Ini Habat Or ini punyanya Yahudi nih Pak. Ya. Oh, nih. Keturah Yismael. Yismael ini apa artinya? Good word here. Nah, apa saya enggak pintar bahasa Inggrisnya? Oh. Keturah itu Gundi, Pak. Ya. Keturah Apa? Gundi. Siapa? Yang Bapak mengatakan ini orang Yahudi yang menuliskan loh Pak. Yahudi yang itu kan Ya, bahasa Yahudi Pak. Maksud saya keturah itu adalah Gundi. Keliru. Hagar Kalau menurut itu Yahudi Pak, keturah itu adalah Hagar. Di sini ada Hagar keturah. beda, Pak. Ya? Hagar beda. Nah, Hagar Bapak, itu karena Bapak pembantu. gini Pak, begini Pak, kitabnya Yahudi itu yang mengetahui bahasanya, tata bahasanya, dan mengetahui riwayat-riwayat yang ada di dalamnya ya Yahudi, tanya sama Yahudi gitu loh. Ya, tapi kalau Bapak yang sekarang baca ini kan hanya PL, Perjanjian Lama, tetapi isi dalamnya seperti apa, tidak begitu memahami. Nah, tanyalah sama Yahudi di sini. Good with her, nih Ismail. Ya, dan Bapak bilang gundik. Ternyata di sini Hagar adalah seorang anak raja. Hagar dengan keturah itu beda, Pak. Jadi Hagar. Oke, nggak usah bahas keturah dulu. Keturah lupakan. Sekarang Bapak mengatakan apa namanya Hagar itu gundik. Ini lihat baca Pak ya. Ini ya. Ini. Ya ini Hagar itu anaknya King of Pharaoh of Egypt. Ya, Bapak sudah paham ya? Ini satu. Kemudian Ismail ini artinya ini tadi Ismail mana tadi? Ismail itu. Ismail ya Pak ya. Ya. Itu. Nah, ini Ismail. Good word. Here. Baik. Sekarang ya, saya sudah, ya. bahas. Oke, terima kasih sekali. Saya mau istirahat, jadi mohon maaf. Itu baca dulu ini anak Gundi ini. Kamu Bapak nggak dengar? Anak Gundi diusir. Itu dan Allah setuju dia diusir. Allah setuju. Sarah ada kata kepada Abraham. Itu kan menurut Kristen yang tidak tahu isi dalamnya sejarahnya Ismail. Kan perjanjian lama, Pak. Kalau perjanjian lama itu sebelum Kristen ada itu perjanjian lama itu sudah dipegang oleh orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, Pak. Jadi dia yang tahu. Kalau Bapak itu mungkin dari barat atau dari timur yang tidak jelas-jelas gitu. Tetapi ini perjanjian lama ini dipegang oleh Yahudi dari Musa sampai sekarang ini masih dipegang, Pak. Ya, dia paham. Perjanjian lama itu ditulis para nabi, Pak. Jadi kalau asumsi Kristen jelas pasti ngawur. Kalau dalam hal ini saya lebih percaya kepada apa yang dikatakan Yahudi, karena dia yang memegang kitabnya dari Musa sampai sekarang ini, gitu loh. Ya. Itu bukan kitab Yahudi, Pak. Yahudi nggak punya kitab. Itu kitab Tuhan.
yang Ya. diperintahkan kepada Ya, Nabi. tapi kan umatnya Musa itu kan Bani Israel, Pak. Udah Yahudi. saya katakan tadi, Ya. Nikodemus pemimpin Terus agama Yahudi tidak kitabnya tahu apa apa-apa. dulu? Kitabnya apa? Kitabnya orang-orang apa namanya umatnya Musa, kitabnya Bani Israel itu eranya Musa itu kitabnya apa? Dia sampai sekarang itu kitabnya Yahudi apa? Ya kan? Bapak menampilkan dari Google tulisan, bukan kitab suci itu Bapak tampilkan. Ya, Coba tampilkan kan kitab suci begini Pak, Yahudi yang Bapak coba tampilkan. memahaminya, ya Bapak memahaminya dari mana? Dari yang Maksud tertulis. saya, tampilkan kitab Yahudi yang Bapak bilang itu berbeda dengan Pak, kitab Musa. nih, Nah, tampilkan. iya. Arti Ismael, Oh, bukan itu maksud saya. Kristen. Ya nanti Bapak dulu, Bapak kan bilang tadi, artinya anak gundik. Ini Pak, Ismael, Wikipedia, boleh ya. Ismael bahasa Ibrani, modern Ismail Tiberias, didengar oleh Allah kan, atau Allah mendengar kan, Ismael. Nah, sekarang mari kita cari yang truth dari sumber Kristen, supaya Bapak tahu, Bapak ini orang Kristen tapi tidak tahu pemahaman tentang Kristen gitu kan. Nah ini truth Yesus Christ or. Nah, ya ini. Nah, ini orang Kristen lagi ya. Ini studi kamus Alkitab dah ini. Nah, Ismael. Bapak bagaimana bisa sampai tidak tahu artinya Ismael itu sementara bisa berbicara banyak tentang Ismael, browsing, anak laki Abraham termasuk dalam perjanjian, namun dalam peran rendah dari Ishak akan menjadi bangsa yang besar. Nah, akan menjadi bangsa yang besar, Pak ya. Namun baginya kehidupan akan keras. Nah, betul nah itu hubungannya. Ismael ensiklopedia. Ismael, Allah kiranya mendengar. Ini Pak ya, ini Pak. Nah, ini kitabnya Bapak yang menjelaskan juga ini loh Pak. Ini websitenya Kristen ini loh. Sabda Alkitab Sabda loh. Ya. Oh Bapak bisa membuat kesimpulan sendiri, kesimpulan bodong bahwa Ismail artinya anak gundik. Udah jelas ngawur. Oke, Bapak mungkin sudah ngantuk dalam hal ini. Jadi saya mohon maaf. Pak, saya pamit. Bang Awi, terima kasih sekali Bang Awi ya.